Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Enggak apa-apa, Bu. Ya, di sini saya dapat tugas, Pak, untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Jadi mohon izin. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Monggo, kalau bisa nanti saya jawab. Kalau nggak bisa dibuat PR. Mudah-mudahan bisa. Oke, baik. Selama Bapak Paat menjadi kepala sekolah, terutama di SMKN 1 Lamongan ini, pasti ada suatu permasalahan yang Bapak hadapi, di mana masalah itu membuat dilema untuk Bapak Paat dalam pengambilan keputusannya. Kalau misalnya ada, monggo diceritakan sedikit pengalamannya. Oke, terima kasih. Saya di kepala sekolah sejak tahun 88. Iya. Ya, mulai dari MI, SMP swasta, sampai SMK swasta, dan sampai sekarang SMK negeri. Sehingga dilema yang harus kita hadapi untuk mengambil keputusan itu tentunya pasti ada, pemimpin pasti ada. Tetapi akan lebih enjoy kalau kita pada saat di kepemimpinan sekolah lain saja. Jangan pernah di satu sekolah, di swasta ya. Ketika harus menghadapi sebuah dilema, kira-kira mana yang harus kita ambil untuk mengambil keputusan, itu pernah kita menghadapi seorang guru, di mana guru itu adalah anaknya pengurus yayasan. Sementara ada sesuatu yang membuat katakanlah ya dia nggak aktif lah. Kalau mau kita tegur dan kita kasih tindakan, maka pasti berdampak negatif kepada saya. Tapi jika kita lakukan itu, maka akan berdampak kepada anak-anak atau lembaga. Sekolah kosong ya, anak-anak juga akan ramai, dan juga dilihat orang tuanya nggak pantas juga sekolah sering kosong. Maka apa yang harus kita ambil keputusan? Guru itu dipanggil ataukah dibiarkan saja kosong karena itu anaknya pengurus? Ya, itu kan sesuatu hal yang memang rumit ya, sangat dilema. Ya, dipanggil anaknya pengurus, kalau tidak dipanggil, sementara sekolah ini itu lakukan adalah anak pengurus kita panggil dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Contoh ya, misalnya, Bu, ngapunten, tadi dicari anak-anak di WA misalnya, karena omongan kita enak, omongan kita bagus, tidak menyakitkan, maka saya yakin jawaban dari ibu guru tadi, oh nggih Bapak ngapunten. Jadi menurut saya dilema itu selalu ada, akan tetapi bagi saya menjadi tidak dilema ketika kita mampu menangani dengan baik. Nah, yang saya maksud menolak kerusakan itu harus didahulukan atau mafsadah harus didahulukan. Artinya apa? Kalau itu dibiarkan, sekolah kan menjadi rusak. Ya, otomatis bicara mutu. Maka, kalau begitu, meskipun ini anaknya pengurus, harus kita lakukan itu. Tetap kita lakukanlah. Kita nggak boleh kemudian, ini anaknya pengurus, takut. Itu namanya berpikir pribadi. Padahal sementara pemimpin itu harus menggunakan nurani. Pemimpin nggak boleh menggunakan perasaan, itu nggak boleh. Kalau pemimpin menggunakan perasaan selalu begini, ini mau saya lakukan tapi kok nanti gini, ini lah itu namanya. Itu tidak dibenarkan pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu harus menggunakan nurani. Kalau memang ini dirasa tidak benar, ya sudah lakukan aja. Akan tetapi
sesuatu yang dilemah dan rumit menurut banyak orang, alhamdulillah bagi saya tidak ada sesuatu yang rumit. Alhamdulillah. Ya, makanya pemimpin itu salah satu diantaranya kan curiosity harus dimiliki, rasa ingin tahu, dan yang kedua aja komunikasinya. Jadi kalau komunikasi kita bagus, menyelesaikan masalah nggak akan ada masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Tapi banyak pemimpin yang menyelesaikannya masalah itu dengan marah-marah. Nah, itu perlu dipertanyakan kepemimpinannya. Setelah begitu saya panggil, sebab kalimatnya tidak hanya itu saja, termasuk bayaran piro macam-macam. Tapi alhamdulillah setelah kita panggil, malamnya anak saya malah dikasih pakaian. Di rumah ada baju. Oh alhamdulillah, berarti tidak marah. Saya kan khawatir nanti marah. Tersinggung. Iya, tapi ternyata tidak. Bisa menerima. Nah, kenapa? Karena kita komunikasinya bagus. Iya, Pak. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu tadi, bagaimana cara Bapak Faat ini untuk mengidentifikasi, oh ini masalah ini termasuk apa ini dilema ITK, mana yang termasuk moral rujukan. Kalau saya mudah kok, Mbak. Jadi begini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita ambil. Kalau ini saya lakukan, maka kelebihannya ini. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kekurangannya apa? 1 ini, 2 ini. Nah, oh ternyata di situ baru kemudian ketemu. Jadi kita menganalisa ya, menulis kekurangan, kelebihan. Di situ akan ketemu. Oh ternyata ketika kita lakukan ini, kerusakannya lebih banyak, lebih parah. Nah makanya tadi saya katakan menolak kerusakan, mafsadah itu jauh lebih penting daripada menerima manfaat. Oh manfaatnya kan cuma 1, boleh gak tak tangani, bapaknya baik dengan saya. Kan hanya 1. Saya hanya diuntungkan, saya kepala sekolah, melakukan kebaikan terhadap anaknya. Tetapi kerusakannya lebih besar. Ada bolos, akibat dari bolos anak nakal, akibat bolos itu anak rame, akibat bolos dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian saya memanggil anaknya pengurus, saya takut kemudian saya dipecat. Nah ini namanya berpikir tentang diri sendiri. Dan hanya 1. Hanya 1 saja, hanya saya takut dipecat. Nah saya ini orang yang tidak pernah takut dipecat. Kalau memang saya harus berhenti, berhenti. Demi kepentingan yang lebih baik, demi kepentingan yang lebih besar. Kira-kira ini ada langkah-langkah atau tahapan yang selalu Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Oh pasti. Jadi kok kemudian misalnya, oh ini sulit, maka yang harus saya lakukan ini. Oh ini gampang, tidak usah menunggu waktu, harus lakukan. Jadi kan kadar kesulitan itu kan berbeda-beda toh Mbak. Kalau memang kesulitannya menurut saya rendah, bisa kita lakukan langsung, lakukan langsung. Kalau memang butuh waktu, butuh pendekatan personal, ya dilakukan pendekatan personal. Sebab bagi saya itu nggak ada sesuatu yang sulit kok. Kadang-kadang saya itu cukup selesai dengan ngopi itu selesai. Berarti dilihat dari tingkat permasalahan. Di tingkat dari permasalahannya. Kadang-kadang ada satu masalah, saya suruh guru dulu, saya suruh dekati. Tidak langsung kita dong. Ya kalau semuanya langsung kita nggak mungkin. Oh ini bisa langsung guru. Oh ini nggak bisa kalau nggak kepala sekolah sendiri. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi, oh ini kasusnya begini. Oh ini rumit ini. Harus diselesaikan di tingkat bawah dulu. Sebab kalau di tingkat kita, oh ternyata orang ini ngelunjak, berani, jatuhlah nama kita. Jadi itu ada ritmenya kita. Oh ini kasusnya begini. Nah, sebab begini Pak, kadang-kadang kalau kita misalnya terjun langsung, ternyata masalah itu semakin memuncak, jatuhkan wibawanya kepala sekolah. Nah, maka harus ada ritme, mengatur bahasa. Yang itu bisa diselesaikan oleh orang yang berbeda-beda. Oh, orang ini bisa diselesaikan oleh orang ini. Kapan harus diselesaikan?
Harus ada kapan. Oh, nggak bisa sekarang, timingnya nggak tepat sebab ini begini. Moodnya jelek misalnya. Nah, jadi bisa mood, bisa juga ada misalnya event apa yang sekiranya jangan. Setelah jangan terlalu dekat, butuh waktu. Mergo mari ono ngene kok terus begini. Jadi siapa yang harus menyelesaikan dulu, kemudian kapan harus bisa diselesaikan, dan mungkin di mana itu bisa diselesaikan. Tidak harus di tempat kerja, nggih Pak nggih. Menyelesaikan masalah tidak harus di tempat kerja. Saya sering selesaikan masalah di tempat-tempat lain. Kalau di tempat kerja itu terlalu formal, justru mereka merasa diadili. Nah, ya kan? Kesannya sudah ini. Nah, kesannya dia divonis salah, dia begini. Tapi saya sering Mbak menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Tak telepon, nonding, tahu ketok rek kangen. Nah, dia kan tidak ada kesan masalah kan? Nah, kemudian ini kalau bicara masalah-masalah orang loh ya. Iya. Saya kira sama lah. Kalau kita sudah ketemu cara menyelesaikan orang aja mudah, apalagi menyelesaikan yang lain. Perlu diingat, guru penggerak ini paham ya. Setiap orang punya otak, ya. Setiap otak punya pemikiran sendiri-sendiri. Punya sudut pandang yang berbeda, punya keinginan sendiri-sendiri. Karena itu maka kita harus bisa bagaimana cara menyelesaikannya. Oh, karena dia seperti ini, maka saya harus seperti ini. Oh, dia seperti itu, maka kita harus seperti itu. Jadi kita harus pintar. Makanya terpenting bagi saya, kepala sekolah itu, mengorangkan orang. Memanusiakan manusia. Ya. Jadi kalau mereka itu manusia, dimanusiakan, dia merasa terhormat. Iya, dihargai. Tidak merasa dicaci maki. Luar biasa sekali Pak Paat ini. Oh. Ini bukan karena apa Mbak ya, karena ketepaan. Iya. Ketepai. Iya Pak. Hal-hal yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Jangan anggap sesuatu itu selalu serius. Saya setiap menerima masalah itu tidak pernah terlalu serius. Sebesar apapun saya anggap masalah itu hal yang biasa. Makanya pemimpin itu sebenarnya tidak harus cerdas saja, tetapi harus dibutuhkan kecerdasan emosionalnya juga. Iya, jadi kalau pemimpin sudah seperti itu semua, amanlah. Ya, jujur, harus ada nggak ada maki-makian, yang ada jujur. Kepala sekolah jujur, pimpinan jujur, itu juga jauh lebih penting. Iya, kalau dia tidak jujur, keluar yang dimarahi kan pasti caci maki di belakang kita kan. Kita nyuruh disiplin, tapi kita nggak disiplin. Kita nyuruh tertib, kita nyuruh aktif, tapi kita sering nggak masuk. Nah, itu namanya pemimpin yang nggak punya komitmen. Punya komitmen tapi nggak konsisten. Gimana? Iya. Kemudian tadi kan Bapak bilang selama ini Bapak merasa tidak ada kesulitan dalam menangani sebuah dilema ya. Iya. Berarti tidak ada tantangan nih Pak selama menangani kasus. Kira-kira apakah ada tantangan? Saya tidak pernah mengatakan tidak ada tantangan. Iya. Tapi saya tadi kan bilang, iya. Jadi guru penggerak itu pasti ada tantangan, ada hambatan. Nah, karena kita sudah guru penggerak, secara otomatis menjadi harapan semua guru. Artinya tantangan dan hambatan itu kita kelola menjadi sebuah kekuatan. Bukan tidak ada, pasti ada. Pasti ada. Itu satu. Yang kedua, hambatan dan tantangan itu besar, itu karena kita menerimanya besar. Sebenarnya kecil, tapi kita besar-besarkan. Paham, Ambean? Jadi kita harus... Makanya tadi saya bilang,
belief system itu penting. Program dari sini muncul ke pembicaraan, positif terus. Ketika ada masalah datang, itu kita nggak kaget. Orang hidup itu masalah, Mbak. Kalau nggak mau dengan masalah, jangan hidup. Ya enggak? Bisa diterima enggak? Iya. Iya. Lah karena kita tahu bahwa hidup itu ada masalah. Pasti. Maka kita tenang. Oh pasti ada masalah, kita tenang. Makanya saya nggak pernah gupuh ketika ada masalah. Berarti ini pengelolaan ini. Nah, pengelolaan. Jadi sebenarnya pada pengelolaan, penerimaan, menerima masalah tadi bagaimana, kemudian pengelolaan. Maka di sini menurut saya kesiapan kita sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya ada jadwal tertentu nggak sih Pak dalam penanganan atau pengambilan keputusan itu? Apakah selagi itu bisa diselesaikan langsung diselesaikan atau memang harus ada jadwal khusus? Tadi saya kan sudah bilang tingkat kesulitan kan berbeda-beda. Kalau kesulitannya berbeda-beda, jadwalnya ya begini Mbak, misalnya. Oh ini kasusnya orang ini dengan ini. Maka tahapan pertama orang ini dulu yang dilakukan. Misalnya orang dengan orang. Bawahan dengan bawahan. Selama ini ada ini nggak Pak, pihak atau seseorang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kita kan namanya sekolah kan ada waka, ada kajur, dilihat masalah ini harus diselesaikan dengan siapa. Kalau cukup waka. Kalau butuh kajur. Kajur itu orang, kalau saya mengibaratkan kepala sekolah mini yang ada di jurusan itu. Satu. Yang kedua, tadi kan ada istilah mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Kalau kajur tidak pernah diajak ngomong, jadi ini aku ini dianggap opo. Jadi kelihayan pemimpin dalam mengambil keputusan itu penting. Jadi bisa ada waka, ada kajur. Iya. Itu yang bisa dan membantu. Bisa jadi kadang-kadang tidak harus diselesaikan oleh para waka dan tidak harus diselesaikan oleh para kajur. Kalau hal yang sekiranya bisa diselesaikan, selesai. Oke. Terakhir Pak, pelajaran yang selama ini Bapak dapatkan selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Poin pentingnya yaitu tadi keputusan-keputusan yang misalnya tadi, jadi menyelesaikan orang, tadi kan sudah tak ceritakan, menyelesaikan 3 orang, itu cara menyelesaikan saya tidak langsung bareng tapi orang per orang. Jadi kasus itu. Jadi banyak lah Pak, kasus di sekolah itu banyak banget. Banyak. Contohnya tadi kan sudah tuh menyelesaikan anaknya pengurus. Contoh lagi misalnya komite, titip keluarganya. Sementara tenaga kita di sini sudah banyak. Ya kan? Oh itu kan sudah gak bisa tidur itu. Aduh ya apa ini serek. Masuk komite kok gak digatekno. Kok gak digatekno wong komite. Tapi kemudian yang kedua kalau tak gatekno, sementara kita sudah gurunya banyak. Iya. Stafnya juga banyak, 39 kita di sini misalnya. Baik, terima kasih Bapak atas pengalaman yang disampaikan. Banyak sekali ilmu yang saya dapat terkait praktek pengambilan keputusan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama, Bu Yani, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Pak Anang mengganggu waktunya sebentar. Ya, di sini. Iya, silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ini kan saya dapat tugas nih untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Nah, menurut pengalaman Pak Anang selama ini menjadi pemimpin pembelajaran, apakah ada suatu masalah yang dalam pengambilan keputusan ini Pak Anang menjadi dilema? Wah, iya. Agak susah ini jawabnya. Jadi kebetulan di sekolah yang saya pimpin, hampir sering sekali mengalami dilema ketika mengambil keputusan. Salah satunya karena di sini banyak guru-guru senior. Nah, guru-guru senior tersebut
sering yang mengabaikan tugas. Jadi ditindak atau tidak, ini yang menjadi dilema bagi saya selaku pimpinan di sini. Kemudian keputusan apa nih yang Bapak ambil terkait dilema itu? Yang pertama, yang jelas saya mencoba mencari latar belakang dari masalah guru tersebut, kenapa sering abai dengan tugas. Setelah mendapatkan informasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh guru tersebut, saya mengadakan rapat pimpinan yang jelas mengajak para waka, baik waka mulai kurikulum, kesiswaan dan lain sebagainya untuk mengambil tindakan. Jadi guru yang bermasalah tersebut nanti kita panggil terlebih dahulu atau kita berikan sanksi seperti apa nanti selanjutnya. Oh gitu, jadi ada pemanggilan begitu ya? Iya, ada pemanggilan. Yang jelas tetap kami menjalin komunikasi terlebih dahulu, menanyakan lebih detail berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Iya, jadi mengadakan komunikasi seperti itu ya. Ya, Pak Anang, jadi di modul saya ini sebenarnya kan ada materi mengenai dilema. Jadi ada dilema etika dan ada bujukan moral seperti itu. Nah, terhadap kasus-kasus yang selama ini Bapak alami, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, mana yang termasuk bujukan moral, mana yang termasuk dilema etika? Jadi gini, selain yang pertama saya mendalami dan mempelajari masing-masing masalah yang dihadapi ketika saya mengambil keputusan, yang jelas untuk identifikasinya, yang jelas untuk yang bujukan moral lebih mengarah ke ranah hukum. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hukum, itu nanti ke bujukan moral. Dan untuk yang dilema etika, seperti untuk mengambil keputusan apakah ini sebagai teman saya, apakah saya memberikan sanksi atau tidak, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan terhadap terutama dilema etika? Nih, seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, bahwa yang jelas saya mempelajari latar belakang dari yang bermasalah tersebut. Selanjutnya kami rapat dengan pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Jangan sampai nanti ketika yang bermasalah dipanggil malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, malah menimbulkan masalah lagi. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah, tapi nanti malah menimbulkan masalah baru lagi. Seperti itu. Kemudian apakah selama ini itu ada langkah-langkah atau tahapan yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tersebut? Yang pertama yang jelas memahami latar belakang terlebih dahulu, mencari tahu bahwa ini masalah yang dihadapi seperti yang saya contohkan di awal tadi, gurunya sering abai melaksanakan tugas. Kenapa tidak melaksanakan tugas? Itu sebagai langkah awalnya. Langkah keduanya melaksanakan rapat pimpinan. Nah, di rapat pimpinan tersebut dibahas mulai dari latar belakang sampai dengan nanti rencana solusi yang diberikan ketika guru tersebut dipanggil. Nah, setelah rapat pimpinan, gurunya dipanggil. Setelah ada pemanggilan tersebut, menyampaikan keluh kesah dan mungkin mencari solusi masalah terbaiknya seperti apa, tahap selanjutnya nanti pengambilan keputusan. Nah, jadi langkah awalnya pasti mengidentifikasi terlebih dahulu. Karena kalau langsung ditindak, langsung dipanggil, itu nanti malah itu tadi menimbulkan masalah yang baru lagi. Menurut Pak Anang nih, dari beberapa tahapan-tahapan yang Pak Anang lakukan ini, mana yang paling efektif yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan? Saya rasa setelah melakukan beberapa tahapan tersebut, langkah komunikasi pas pemanggilan tersebut yang dirasa efektif, karena saya bisa tahu, bicara face to face langsung dengan yang bersangkutan, masalahnya apa. Jadi nanti saya secara pimpinan setelah melalui rapat wali murid juga bisa memberikan masukan agar bisa memperbaiki kinerja dan lain sebagainya. Jadi yang paling efektif itu bagaimana cara mengkomunikasikan komunikasi yang utama kepada dari pimpinan ke bawahan atau partner. Selama ini kan pasti ada beberapa masalah atau kasus yang Pak Anang alami ya. Kemudian dari masalah-masalah tersebut, tantangan yang menjadi masalah atau yang menjadi tantangan bagi Pak Anang dalam pengambilan keputusan itu apa? Wah, ini yang agak-agak sulit ini. Jadi
saya sebagai pimpinan juga sebagai teman-teman dari Bapak dan Ibu guru yang lain. Jadi ketika mengambil keputusan yang menyangkut baik kebijakan yang nanti bisa menimbulkan sanksi dan lain sebagainya, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu malah nanti bisa menimbulkan masalah baru yaitu hubungan pertemanan saya dan teman-teman yang lain, bukan sebagai pimpinan dan dan anggota dan lain sebagainya, tapi lebih ke hubungan personalnya nanti yang takut terganggu. Oh iya. Kemudian sebenarnya nih dalam melakukan pengambilan keputusan, apakah ada jadwal khusus atau setelah ada masalah langsung ditangani seperti itu? Kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada, jadi lebih ke fleksibel saja. Jadi ketika memang ada masalah dan memang harus segera diselesaikan, maka diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau memang masalah tersebut masih bisa ditunda atau butuh pertimbangan lebih panjang lagi, itu nanti bisa diganti di hari yang lain. Selama ini apakah ada pihak-pihak yang bisa membantu Pak Anang dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Oh, yang jelas para wakil kepala sekolah yang pasti memberikan banyak masukan berkaitan dengan masalah apapun yang dihadapi di sekolah. Jadi tidak melulu keputusan utama dari kepala sekolah, tapi berdasarkan hasil musyawarah dari pimpinan terlebih dahulu. Hasil musyawarah seperti itu ya, Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bapak Anang. Dari beberapa pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah, kemudian berbagai macam masalah yang sudah Bapak hadapi, pembelajaran apa nih bisa Bapak petik terkait dengan pengambilan keputusan? Jadi iya, mengambil keputusan sebagai pimpinan itu sangat susah. Apa yang bisa saya petik? Yang jelas cara komunikasi pimpinan dengan anggota, dengan para waka, dan lebih-lebih dengan Bapak dan Ibu guru yang ada masalah tersebut. Jadi kalau komunikasi kita baik, insya Allah nanti penyelesaiannya juga akan baik. Tetapi kalau cara komunikasi kita kurang baik, maka bisa jadi nanti menimbulkan beberapa masalah yang baru lagi berkaitan dengan baik etika maupun yang lain sebagainya. Saya rasa itu. Oke. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah tentang komunikasi, begitu ya? Iya, betul, komunikasi. Komunikasi dengan relasi. Baik Pak Anang, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga terima kasih juga atas pengalaman yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kegiatannya ke depan. Iya.